Selamat siang Bapak Ibu, izinkan saya Julia Vina Tindria dengan NIM 27024 untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sering kita pakai setiap hari, kita gunakan setiap hari, tapi juga sering kali kita anggap remeh. Iya, sanitasi air. Air yang bersih adalah sumber kehidupan kita. Kita menggunakan air bersih untuk minum, mandi, makan, dan lain sebagainya. Namun apakah kita sadar bahwa masih banyak orang-orang di daerah tertentu yang belum mendapatkan akses sanitasi air yang layak? Kondisi sanitasi air yang buruk dapat berdampak langsung pada kesehatan serta kesejahteraan kita semua. Di video ini, saya akan membahas tentang masalah sanitasi air, temuan di lapangan, serta solusi yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasinya. Mari disimak. Krisis air bersih, fakta dan dampaknya. Tahukah kamu bahwa lebih dari 2 miliar orang di dunia ini yang masih kekurangan air bersih? Di beberapa daerah, masyarakat masih menggunakan air yang sudah tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Ini sangat berbahaya karena air yang tidak higienis bisa menjadi sumber berbagai penyakit seperti penyakit diare, penyakit kolera, hingga infeksi saluran pencernaan. Sumber utama dari permasalahan ini adalah pembuangan limbah sembarangan, kurangnya fasilitas pengolahan air bersih, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air. Sayangnya, masih banyak orang berpikir bahwa air yang mereka pakai sudah bersih, padahal mungkin saja sudah terkontaminasi seperti hal-hal yang membahayakan seperti bakteri dan zat berbahaya. Oleh karena itu, sanitasi air yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Lalu bagaimana sih kondisi di lapangan? Saya melakukan observasi langsung dan menemukan beberapa fakta menarik. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi air, kita bisa menerapkan beberapa solusi yang mudah dan efektif. Yang pertama, kita bisa menggunakan pembuatan filter air sederhana. Dengan menggunakan pasir, batu, dan air aktif, kita bisa membuat sistem filtrasi alami yang dapat menyaring kotoran dan bakteri dalam air sebelum dikonsumsi. Lalu yang kedua, kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air. Mengajarkan warga untuk tidak membuang limbah ke sungai itu sangat penting dan harus diperkenalkan teknik penyaringan air. Teknik penyaringan air bisa sangat membantu meningkatkan kualitas air yang mereka gunakan setiap hari. Ketiga, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti pemurnian air dengan sinar UV atau osmosis terbalik. Teknologi ini bisa diterapkan di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap air bersih, sehingga masyarakat bisa mendapatkan air yang lebih higienis tanpa harus bergantung pada sumber yang tercemar. Dengan kombinasi solusi ini, kita bisa menciptakan perubahan yang nyata bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Nah, melalui proyek ini, saya belajar banyak hal tentang pentingnya sanitasi air dan bagaimana kondisi air yang buruk. Bagaimana kondisi air yang buruk itu bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Saya juga menyadari bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan organisasi besar, tetapi ini juga tanggung jawab kita. Terkadang kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk mengatasi permasalahan besar seperti ini. Padahal kenyataannya, bahkan langkah kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan pun dapat membantu. Kita juga bisa menggunakan filter air sederhana atau menyebarkan kesadaran tentang sanitasi air bersih yang bisa membuat perubahan besar. Saya juga melihat bahwa perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita memulai menerapkan kebiasaan baik dalam penggunaan dan pengolahan air, maka kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saya ingin mengajak kita semua untuk mulai peduli dengan sanitasi air di sekitar kita. Kita bisa membuang sampah kita bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menyebarkan edukasi tentang pentingnya sumber air bersih kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga sumber daya air kita agar tetap bersih dan sehat untuk kita semua. Karena air yang bersih bukan hanya hak kita, tapi juga tanggung jawab kita. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Saya harap informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk bertindak lebih baik dalam menjaga lingkungan dan kesehatan kita semua.
Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.